Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar. Orang yang sedang tahajud menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah. Mesti senangnya sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kami ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus tenang. Kata Rasulullah SAW, mangkun nafihi wajata halawatul iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, berarti kita ini menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak sekali. Karena saya hitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat kan? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang.